welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup di segmen Notif. apa tuh, Dit? Ngobrolin yang nggak penting. Ngomongin yang nggak penting. Tapi pengen. kalau bahasa Makassarnya apa tuh? Ngomongin yang nggak penting tapi pengen. Bicara yang udah jelas tapi mau. Bicara tuh jelas tapi mau, Ji. Iya. Di topik kali ini mau ngomongin apa sih, emang? influenza Apa tuh influenza? yang ada di Influencer marketing. influencer market. Apakah masih efektif atau enggak? Itu judulnya. Kalau ngomongin influencer nih, lo kan influencer kak, ya kan? Followers lo di Instagram ada mau almost 14K ya. Oh iya. Kita Pembohongan. 15 nih. Nggak, lo pernah tapi diminta temen lo buat upload atau apa? Ya mungkin nggak berbayar lah, nggak berbayar mungkin. Pernah upload apa? Baju apa? nggak boleh nggak dibayar. Oh dikirim, jadi dikirim gratis. Iya. Tapi pakai ya. Iya, terus upload story ya, atau upload feeds gitu. Kalau dibayar udah pernah dibayar? Dibayar nggak? Ya pernah. Terus gimana tuh ceritanya? Dia approach-nya gimana waktu itu? Biasanya lewat DM. Oh di DM, lu bilang apa? Hai kak, template. Hai kak, titik. Dedek. Kami dari. Terus penjelasan, brief, mau ngirim, minta alamat. Lo boleh pilih nggak bajunya? Boleh. Emang baju berapa duit tuh? 300-an. Oh 300. Jadi ya anggap lo dibayar 300.000 lah ya. Iya. Jadi terus foto tapi COGS. suruh kirim balik ya. Oh, enggak. Enggak dong, pamrih dong Oh, gitu. iya. Tapi lo pakai terus lo pergi lo foto gitu. Kalau itu kan dari sudut pandang lo. Kira-kira menurut lo setelah lo upload tuh bajunya lo pakai gitu. Dampaknya apa sih sebenarnya? Ke followers lo yang 14.000 itu deh. Gak usah ngomongin dampak sales dia lah. Mini awareness kali ya. Ada mini awareness ya. Awareness. Gimana? Karena kalau misalnya gue lihat story orang juga dia influencer yang gede gitu. Iya. Jadi as dari teman-teman aja ngelihat oh upload ini ya pasti biasa kalau cewek-cewek kan kepo kan kayak oh ini dia pakai brand apa nih gitu. Nah ini juga satu hal yang baru gue sadarin nih. Gue tuh seneng banget ngeliat konten, tapi gue pengen lihat komen karena menurut gue komen itu lebih mewakili isi hati dibanding caption kalau gue. Bener. Sekarang semua TikTok nih kalau ceweknya pakai baju yang unik dikit aja gitu ya, maksudnya mungkin bukan kaosan kayak gini doang gitu. Ya kayak gini aja mungkin bisa ditanya nih, Kak topnya beli di mana? Dressnya beli di mana? Kak spill dong. Spill bajunya. outernya dong. Nah, ini kan episode khusus kita panggilkan business owner sukses. Kalau nggak sukses nggak kerja dong. Jadi kan lu cuma buang waktu doang di sini iya, kan? bener. Iya kan? Apa sih emang lu jualan apa sih? Boleh dipromo lah, gue kasih slot di mana apa sih? Jadi kebetulan kemarin pas pandemi kan 2020 Iya. iseng nih sama teman-teman jualan baju Korea. Berapa orang? Berdua sama partner gua. Oh, yang Jadi total cewek ya itu ya? bertiga. Dua partner dia. Adit jadi Gue sama teman-teman gue, dua main itu. Bener, teman gua kan berdua. Sama satu gua nih bertiga. Kita bertiga. Bertiga. Ya. Jualan baju di Korea ya? Itu di mana? Di Gangnam apa di? Seoul. Jualan baju yang timnya tuh Korea gitu. Oh tim, jadi timnya teman dua itu Korea. Temanya Oh Korea. temanya Tema Korea. Iya. Jadi bajunya apa tuh? Ada singanya apa ada gingseng gitu kan? Lebih kardigan Oh, yang kardigan. misalnya lagi ada drama apa nih lagi terkenal. Iya, iya. Kita lihat bajunya apa, terus kita bikin yang kayak gitu. Oh bikin. Nggak bikin. Nyari yang kayak kayak gitu. gitu. Iya, Terus benar. nanti pas diupload kayak ini- story-nya dia. sama nih sama yang ini. Mau jadi dalmi nggak? Lihat konten kita waktu itu jadi dalmi. Iya. Jadi siapa tokohnya pakai baju apa lo ambil, lo Bener. capture, lo sebelahin nih. Sebelahin. Walaupun beda sebenarnya ya. Dikit doang. Iya dikit. Tapi Iya. itu ya efektif ya. Bener ya. Oke, nah lu pernah pakai jasa influencer? Pernah. Siapa? Hasilnya gimana, Dit? Jadi gimana ya? Dari gue kan udah pernah coba yang mikro sama yang makro nih. Sebenarnya kalau Makro udah pernah coba? Makro udah pernah coba juga? makro apaan sih? Iya, tadi kan lu Makro 100 ke atas kan? Iya, makro. Pernah. Udah pernah? Pernah. Hypermart? Lotemart? Gue nggak tau makro apa. Lu udah pernah pakai yang mikro sama makro? Nah, jujur kalau secara efek sih sebenarnya yang 10k sampai 20k lebih ngefek sih. Oh, lebih ngefek? Kalau di gua ya, Iya. nggak tahu apa di orang lain gimana. Analisanya apa tuh? Soalnya kalau gimana ya, gue dapat dua perbedaannya sih. Kalau misalnya lu bikin bukan campaign sih, kayak endorse orang yang lebih gede kan, nggak ada control over dia gitu. Jadi misalnya gue kirim baju sekarang nih, dia kayak lebih ada term and conditionnya, kayak postnya tuh bakal sebulan depan. Terus kayak dia nggak bakal kasih tahu lu postnya tuh hari apa, jam berapa. Jadi kayak kurang bisa dikontrol gitu. Kita nggak tahu kapan dia post. Sedangkan kalau yang lebih mikro tuh yang 10-20k kan dia lebih mau kerja sama ya, kayak hari ini gue post. Jadi kayak gue bisa siapin audiens buat lihat gitu. Hari ini dia gini dong.
Post. Kata ya. Kalau post Iya, Gitu. kayak gitu. Tapi emang semua makro influencer kayak gitu? Atau certain orang yang kayak lo kena aja Nah. gitu, jadi dia nggak ada schedulingnya? Kebetulan gue baru coba satu. Hasilnya benar-benar kurang, makanya gue udah trauma sih bayar mahal-mahal yang makro. jadi dengar ada bilang itu jelek, Tolong. traumatik, Disensor tolong kok. Jangan. hasilnya jelek. Nggak, mungkin yang lain ada yang bagus kali. Mungkin toko gue yang kurang siap ya. Oh, iya, nanti disensor aja namanya ya. Tapi mungkin juga yang tadi jelek itu performance-nya mungkin karena marketnya nggak sesuai sama ini lo kali. Oh, Bisa nggak? Jadi sih. Mungkin Itu nggak? bisa jadi. Bisa jadi sih. Kayaknya dia nggak pernah pakai baju-baju Korea gitu deh. Atau Gue kayak kayak tahu aja siapa. atau enggak gue Iya, follow dia iya, juga iya. kan. Nah terus kayak gue sering lihat emang dia suka pakai baju-baju gitu, cuman mungkin karena kayak misalnya ada 10 brand yang Iya, bajunya iya. mirip, Dan- lo endorse lagi ke dia, otomatis lo akan jadi salah satu dari antara 10 ini nih, jadi nggak stands out. Mungkin Iya, iya. gara-gara itu juga bisa jadi performance itu. Tapi gue kesulitan juga ini. Maksudnya dia postnya jam 6 pagi sebelum dia ke Bandung gitu. Kan gue nggak bisa kontrol dong. Terus iya. postnya juga Emosi. jam 8 pagi. Ya mana ada orang bangun langsung lihat pasti udah ketumpuk di bawah lah. Kan Instagram nggak chronological order. Oh ya. Tetap engagement, mau diupload jam 6 juga nanti jam Nanti baju gue yang jelek. Ya udahlah. itu berapa dit harganya? Salah. Sorry. Balik gak tuh? Malahan yang gue bayar TikTok 300.000 FYP lebih banyak efeknya. Oh gitu. Jujur TikTok sekarang Iya. kenceng banget sih kalau sekali lo FYP. Seru nih ya obrolan si influencer sama si pembayar influencer. Seru banget. Julid. Ada lagi gak cerita influencer? Itu lagi kosong-kosong jadi udah lagi nggak ada nih. Kalau lu ada cerita influencer, pernah nggak lu pakai jasa influencer? Pernah Buat beberapa ini ya? kali. Makanan. Buat beberapa iya buat makanan. Siapa? Waktu itu buat Algani. Iya siapa? Oh, kalau menurut gue sama kayak Adit, lo harus pinter-pinter nyari influencer yang masih kecil tapi marketnya emang engaging, audience dia tuh kayak ngehook banget nih sama dia. Cuman emang rate-nya juga nggak mahal gitu. Waktu itu gue pernah, Have you met Sam ya? iya Have You Met Sam lumayan oke, itu kencang banget. Nah terus habis itu gue pernah di TikTok namanya endorse-nya, dia cuman Tangannya dipip tapi gini. Gimana sih? terus dia bener-bener efek FYP langsung 250k. Terus rame banget, kayak bisa 3 hari gitu, udah balik langsung, cuma 300.000. Berarti ya 3 hari jualan cuma omset 300.000. Iya, udah lebih. Udah dong, maksudnya udah lebih dari 300.000 dong gitu. itu F&B ya. F&B. Tapi gue nggak tahu sih, gue tidak pernah kemakan. Kalau gue sebagai konsumen nih, gue nggak pernah kemakan Endorse. influencer, apalagi yang makro sih, yang kayak Soalnya lo udah tahu itu jualan gitu ya. bukan maksudnya kayak pertama gue juga tidak impulsif, kedua kayak gue nggak akan ngeklik app-nya itu aja kecuali keren banget atau memang itu gue butuh apa gue lagi nyari, mungkin gue klik gitu. Tapi dengan melihat udah ada story jahitan panjang yang template yang kayak aku udah dikirimin gitu Kalau kayak, selfie, mirror selfie, dan iya hari ini. kayak udah kayak gue udah pasti gue skip langsung gitu loh, kecuali mungkin kalau dibawakan dengan cara yang berbeda gitu. Kalau gue Iya. tapi kalau template kayaknya udah enggak sih. Gue sering banget sih kemakan. Play kalau story kita kira mau makanan apapun yang di review tuh pasti gue Itu lo aja yang dia. suka nggak seru soalnya kayak gitu, apa kayak dia orangnya kredibel kan. Menurut kalian? Ceritain juga dong, Len. Kagak ada yang mau nanya gue dari tadi. Heran gue udah gue kasih Gue juga. pikir udah keren kompas. Ceritain dong, Le, kalau lu apa? Gak usah mukul. Udah salah. Pernah nggak pakai influencer dan menurut lo efektif nggak? Apalagi misalnya kayak mungkin buat TS gitu yang udah pernah dipakai. Mungkin kalau kita jual produknya TS, ya apa yang mau di endorse gitu Iya, loh. makanya Kan sama ini kita nggak media. pernah ya. Mungkin kita pakai untuk acara kita, acara yang mungkin kita ada kerjasama sama clients, memang membutuhkan awareness dan audiens yang lebih besar. Akhirnya kita menggunakan jasa influencer ini. Kita pernah pakai kok. Kita pernah waktu itu kerjasama sama Kristo sama Eva Alicia buat bikin podcast bareng sama Shipper. Oh, nggak usah dinaikin. Baik. Nah, jadi sebenarnya tujuannya menggunakan itu adalah ya untuk gain more audience dan traction sih. Karena kan kasarannya ya kayak yang nonton notif ya ini aja gitu kan. Ya nggak sih? Yang nonton Ngobis itu aja gitu. Tapi kan dengan kita menggunakan jasa mereka ya mungkin audiensnya akan jauh lebih luas datang untuk nonton, akhirnya tahu juga tentang produk yang kita punya gitu. Jadi rencananya ke depannya TS bakal pakai influencer? Kita lagi dalam proses ya untuk kerjasama sama Kim Namjoon.
Ho Chi Minh, Lagi Han hiatus Xing tuh, Hu. lagi hiatus. Lagi hiatus. Nah itu dia tadinya nih harusnya nih Kim Namjoon harusnya, cuman lagi hiatus. Sorry nih teman-teman BTS lovers, armies. Nah terus kalau menurut lo berdua nih ya, influencer tuh siapa sih influencer? Kayak kan banyak sekarang semua self claim kalau dirinya influencer. Apalagi sekarang banyak brand yang akhirnya mencari nano influencer, bahkan lebih kecil dari mikro. Akhirnya everyone ya jadi influencer. Sebenarnya bisa jadi influencer. Menurut lu siapa sih yang bisa dikatakan menjadi seorang influencer? Mungkin saat dia tuh bisa cukup ada dampak untuk sharing yang orang tuh kemakan sama kayak lifestyle dia, barang-barang yang dia beli, baju-baju yang dia pakai. Nah menurut gue dengan udah ada audiens yang kemakan itu, berarti orang tertarik nih sama hidup nih orang gitu, tertarik sama apa yang dia suka, apa yang dia beli dan lain-lain, dan ujung-ujungnya itu pasti bakal build up dan dia bisa aja gitu jadi Bisa mempengaruhi orang lain untuk mengambil keputusan ya. Iya benar. Nah sekarang kan akhirnya ada slash influencer atau content creator. Nah menurut lo tuh bedanya apa? Content creator part of ini sih influencer gak sih? Oke. Kayak- Lebih ada storyline-nya, storytellingnya lebih kenceng kalau di Ya content maksudnya kayak creator. influencer ya cara dia menginfluence itu kan dari sosial media, di mana sosial media juga dia bikin konten. Akhirnya iya sih. content creator itu yang dia dimasukkan lah ke dalam, dia bikin konten lah, storytelling, nggak melulu tentang jualan juga Iya, content creator. benar-benar. Iya, benar. Kalau influencer ya mungkin ya nggak juga sih, bisa juga influencer mau cerita tentang Kehidupan Iya dia. sih. dia Iya. Tapi mungkin- dia diet, dia hidup sehat, ujungnya ada yellow fit gitu. Mungkin yang bikin dia awalnya naik kali ya. Mungkin Antara konten kontennya karena apa memang dulu. kontennya harus bagus juga. Maksudnya gini, lu mau di endorse kan influencer, mau dikenal orang biar bisa mempengaruhi. Lu mau mempengaruhi siapa nih? Mempengaruhi ibu-ibu, mau mempengaruhi bapak-bapak, Gen Z. mau pengaruhin Gen Z, mau pengaruhin anak gym, tuh apa siapa yang mau lu pengaruhin ya, dari situ lu harus memperkenalkan diri lu dulu dong gitu. Jadi kalau gua nih misalnya hari ini kita bikin project file to be influencer misalnya ya. Gua akan membuat Felicia pakai topi builder, pakai rompi kuning, terus dia ngebahas tentang cara nembok yang baik. Loh. Dunlop. Sabar. Lu konten tuh cara nembok yang baik, cara ngeplur yang baik, ya dong. Nah, apa nih jualannya apa nih? Nah, Gitu ya. lu kan ngebahas tentang bangunan, pertukangan. Lu bisa ngendorse 3 roda, lu bisa ngendorse Vitalit, Jotun, Cat, ya kan? Bisa Mobilek, Cat, lu bisa ngendorse Pipa Paralon. Lah, kan itu tukang. Benar. Lu kan targetnya bangunan, tukang gitu. Lu bisa ngendorse Extra Jos Kuku Bima. Break the stereotype. Lah, iya dong. Iya. Iya nggak? Iya. Tukang pasti minumnya Extra Jos Kuku Bima. Iya. Ya kan di endorse sama Kuku Bima lu. Rosok gitu. Gak pernah kan ada influencer cewek cimit-cimit kayak dia tiba-tiba nembok gitu. Coba Iya, tapi ya sekarang kan bisa. Atau misalnya gue mau jadi influencer anak-anak Gen Z yang pengen cepet kaya. Siapa tuh? Enggak kayak siapa. Maksudnya gue bisa kan sekarang ya udah gue ambil DP mobil Porsche second. pinjam teman aja. Iya, pinjam teman. apa BM atau Iya. Porsche atau Iya. apa Lambo gitu. Terus gue pakai, gue nongkrong ke teman-teman gue ngopi aja. Udah word of mouth, Udah spread. anjrit mobil baru nih. Pasti dong, nggak mungkin dong dibilang enggak. Iya nih gue ada. Sile udah pakai ini nih. Iya, gue ada passive income. Iya. Ya kan? Ya kan harusnya gitu kan. Apalagi di sosmed, gue tinggal cerita nih, ya kan. Dari udah dapat mobilnya, masukin lah, bersyukur, give thanks. Gift Dulu saya miskin, ya kan. Dulu saya miskin, saya usaha. Akhirnya orang kan yang ngedengerin gue jadinya gitu. Ya itulah tadi kita ngomongin content creating sampai lu jadi bisa influencing gitu. Nggak semua kayak gitu. Nggak Iya, semua nggak kayak semua gitu. kayak gitu. Ada yang memang passionate. Itu dan itu tidak salah juga ya. Tapi ada yang mungkin passionate. Gue passionate banget tentang eating disorder. Ya gue akan ngomongin tentang pengalaman gue. Mungkin dulu gue punya penyakit ini. Gue jelasin penyakitnya apa ya. Akhirnya lo bisa menginfluence people terkait hal tersebut gitu. Itu kalau menurut gue. Emang freely mau giving impact ke orang Yes. gitu. Nah, endorse adalah hal positifnya untuk keeping lu going, keep you going untuk bikin kontennya. Kalau menurut gue sih gitu ya. Tuh, dan kalau public figure dan influencer bedanya apa tuh menurut lu? Ya, public figure kan figur yang akhirnya jadi publik ya. Ya maksudnya jadi orang tuh kenal sama dia gitu. Maksudnya menurut gua kalau kehidupan lo sudah menjadi konsumsi publik, Iya, konsumsi publik. yang nggak cuma circle satu. Kalau followers lo udah bukan circle 1, 2, 3 lo, yang orang nggak kenal follow lo, ya lo udah jadi public figure. Dan itu ya lo harus lebih bisa bertanggung jawab kan apa yang lo post, apa yang lo lakukan gitu. Nah terus kalau misalnya kita ngomongin nih influencer marketing ini kan adalah gabungan dari alat marketing lama dan baru, diambil dari ide endorse celebrity di TV yang ditaruh ke dalam platform konten modern. Dulu pun sebenarnya influencer udah ada. Kalau dulu acara di TV
ngundang artis buat datang supaya fansnya nonton kan. Tapi sebutan influencer tuh belum marak aja Belum gitu. marak. Dulu lebih ke artis. Bintang tamu. Kita Panggilkan gitu kan. Tapi kan itu tujuannya untuk lu bisa bikin konten yang baik, sekali lagi konten creating, dan lu mau ambil audiens baru untuk lu bisa menginfluence orang gitu. Untuk nonton, untuk konsumsi, untuk beli atau untuk apa. Ya sekarang banyak juga kan kayak konten-konten dulu yang kayak misalnya main ke rumah siapa, ke artis gitu. Tapi sekarang juga banyak sih di YouTube. Cuma dari dulu kan banyak tuh di biasanya di infotainment gitu, masak bareng siapa ke rumahnya, terus ternyata ujungnya aku pakai minyak ini loh gitu, atau misalnya banyak lah sebenarnya gitu. Fun fact, kaget. bacain Dit. Menurut tech.id, influencer di Indonesia makin meningkat. Di salah satu aplikasi. Jangan dibacain dong, dikasih tahu. Jelek amat sih. Lu gimana presentasi? Nah, jadi menurut tech.id gimana sih? Kayaknya file aja deh. Oke. Menurut tech.id, influencer Indonesia itu semakin meningkat dengan di salah satu aplikasi, namanya itu Social Buzz. Nah, dikatakan bahwa angka influencer yang terdaftar itu naik dari 2.000 per bulan sampai 7.700 per bulannya. Jadi istilahnya kayak peningkatan influencer, orang-orang yang mungkin nano makin banyak yang muncul, nano naik ke mikro, mikro naik ke makro, jadi makin rame. Jadinya dengan itu berarti kita bisa tahu kalau misalnya influencer itu baik yang makin niche, makin segmented juga target marketnya dari setiap influencer, dan founders kalian yang mungkin mau pakai influencer bisa sekarang lebih tahu reach marketnya itu lebih tepat maunya yang mana dengan menggunakan KOL yang mana. Sekali lagi tadi kalau mungkin skincare ketik-ketik aja, jangan ke fail. Tapi kalau tadi saksemen mungkin bisa ke fail. Lebih segmented. Betul gak sih? Bener. Jadi kan emang kita pintar-pintar juga untuk memilih mana yang tepat. Kalau lu maunya apa? Gue lebih ke ini sih, tech guy. Tech guy. Gue punya rencana sebenarnya. Gue pengen bikin konten tentang ini smart home. Pokoknya semuanya berbau buat 3 tahun lagi ya. Karena di Indonesia masih terlalu, ya kalau ngebahas gadget udah banyak. Tapi kalau ngebahas kayak Tony Stark-nya Indonesia gitu kan. Bagus. Kayak bikin konten nih kan, TikTok kan bersama, tapi kamera nih udah balik ke pintu, gue pulang balik ke apartemen tuh, bayanganmu kasih lampu seakan-akan dari handphone setel air panas. Dari atas ada gitu kan, terus kamera dari samping, terus besok yang masuk kan Bardi, Xiaomi, ya kan? Ya, Iya, lumayan buat bangun rumah kan, jadi gua nggak usah. Bener. Soalnya kan semuanya dari dia tadi. Rumahnya smart, orangnya nggak smart. Kalian sama interiornya ya itu bisa dilihat tuh. Itu yang gua rencanakan. Tapi jangan diambil idenya ya. Nah, menurut Tokopedia, influencer marketing ini udah jadi salah satu strategi marketing yang paling banyak digunakan para pebisnis. Nah, ini nambahin lagi, kalau menurut Tokopedia, influencer marketing ini udah jadi salah satu strategi marketing yang banyak digunakan oleh pebisnis. Dan kalau data dari Forbes melansir, kalau ada sebanyak 92% konsumen itu lebih percaya ngelihat konten dari influencer dibanding ngelihat iklan atau endorsement dari selebriti tradisional. Jadi lebih dibanding pakai BA, mungkin akan lebih efektif ketika liatin si influencer marketing ini. Bahkan sekarang yang tadi Adit juga sempat bilang ya, nano yang followersnya masih di bawah 10.000 pun justru lebih dipercaya karena orang udah mulai memahami, oh ini mah endorse, ini mah iklan gitu. Makanya tadi si Vel juga sempat digunakan jasanya gitu karena dia nano. Bahkan dikutip juga dari ikrut.com, hampir 49% konsumen bergantung pada rekomendasi influencer untuk keperluan pembelian mereka. Oh iya. Jadi kayak lu di Indomaret gitu kan, beneran ada 4 loh. Cari lu di story. Nggak gitu. Maksudnya kayak ya kalau misalnya lu sering udah lihat story orang, maksudnya kayak influencer gitu, kadang suka ada yang lihat kayak ini dia bilang ini enak. Oh ya udah, ntar kalau misalnya tiba-tiba gue lagi lewat terus kayak oh ini minuman kayak pernah dari story ini, ya udah coba deh gitu. Oh gue pernah. Coba deh yang ini loh. Gue pernah kayak gitu persis sekali gue ikut lagi COVID. Tuh YouTube kayaknya videonya udah abis gue tonton sampai udah nggak ada video lagi yang belum gue tonton di YouTube tuh. Gue pernah nonton videonya Atta Halilintar ya kalau nggak salah. Dia beli 1 biskuit snack baru ke Indomaret.
Tapi dia pakai pick up. Jadi dia datang bawa pick up. Terus disamperin Indomaret, terus dipenuhin. Dipenuhin mantap. tuh pick up-nya gitu. Gue tuh nonton kayak ini apa ya kayak ya isi bang, isi semua ya. Diambil dari dia bilang, udah habis di rak. Semua kita belanjain. Ambil di gudang. Tuang tuh pick up, terus tuh pick up tuh penuh di biskuit atasnya. itu ya? Hah? Sama biskuit itu. Nah, terus gue masih penasaran nih. Sama di biskuit. Iya enggak, bukan sama biskuitnya. Apa sih yang mau lu lakukan setelah nyampe rumah? Saya nih biskuit mau lu apain nih? Pasti kan udah content creator pasti harus ada dong apa gitu. Ternyata tuh disusun tinggi-tinggi terus dia kayak main game gitu. Yang kalah harus makan, yang kalah harus makan gitulah intinya. Tapi nggak habis juga, paling cuma kayak 4-5 bungkus gitu. Terus gue kayak, udah hati gue gini nih, aduh kasihan nih udah ngendorse. Ya udah gini doang gitu. Terus gue ke Indomaret, ada biskuitnya, gue beli. Kecantol juga. Ada satu hal gitu gue gak mau ambil loh. Tapi jujur Untuk harga diri gue gak mau ambil tadinya kayak masa iya gue makan konten. Tapi gitu. jujur itu apa yang gue notice juga dari Siskako loh. Maksudnya Siskako kan dia kalau beli barang tuh banyak kan. Iya. Kayak biarpun lo tahu kayak gue pernah lihat barang itu, tapi semakin kayak jumlahnya tuh semakin banyak, kita jadi kayak keinget banget gitu loh. Karena Iya. barangnya tuh banyak. Iya terus gue kayak gue tapi sekarang lupa namanya apa. Gue lupa namanya apa tapi pas gue lihat wah sama kayak di video ya. Ini kayak lu cukup pakai influence gue jadi pengen beli biskuit. Kayak tapi influencer memang yang paling efektif itu ya yang di kantor ini ya. Lihat dari satu orang makan babrek, semua makan babrek. Love you Babrex. Satu Aku orang mau catering. Satu orang makan ada tuh lagi tuh yang kita suka pesen juga tuh. Chili. Mix lemon. Mix lemon. Wah, satu pesan semua pesan. Nah, mungkin teman-teman mungkin ada pertanyaan kali buat teman-teman yang influencer, mungkin nggak lebih banyak yang founders kali ya. Pernah nggak sih menggunakan jasa influencer marketing dan pengalamannya seperti apa? Dan menurut teman-teman di era sekarang ini nih, seberapa efektif sih menggunakan influencer marketing untuk produk kalian? Oke, founders silakan komen di bawah ini. Jawaban yang menarik akan mendapatkan hadiah sebesar berapa, Dit? 1 Babrex. Satu babrek. Iya. Gue lihatnya dia dari tadi gak ngapa-ngapain ya. Diem doang tuh diem. Oke, kalau gitu jangan lupa like, Komen. subscribe, dan nyalain. Oke. Bunyinya gimana, Dit? Ning. Salah. Cetek gitu kan. Nah itu jadi tips selanjutnya. Bye.